Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Rini Kusuma bisa menjumpai sahabat Sakati semua di Sehati Sehat Islami. Dan kali ini saya akan mengajak sahabat untuk berbincang mengenai penyakit lupus. Sudah banyak yang tahu tentang penyakit ini. Memang masih dianggap penyakit ini jarang, tapi ternyata sudah banyak masyarakat yang menderita penyakit lupus. Seperti apa lengkapnya penyakit ini? Nanti kita akan berbincang, tapi sebelumnya kita simak dulu yang berikut ini. Penyakit lupus merupakan salah satu penyakit yang mematikan. Penyakit ini setara dengan penyakit kanker. Banyak yang meninggal dunia karena mengidap penyakit ini. Penyakit lupus menyerang pada sistem kekebalan tubuh manusia secara berlebihan sehingga mengganggu kesehatan tubuh. Lupus dikenal sebagai penyakit 1000 wajah karena sulit dideteksi maupun didiagnosa. Gejalanya yang mirip dengan penyakit umum lainnya dan penyebab serta pengobatan dari penyakit itu pun belum diketahui dengan pasti. Pada pasien lupus, produksi antibodi yang seharusnya normal menjadi berlebihan, sehingga antibodi itu tidak lagi berfungsi menyerang virus, kuman, dan bakteri yang masuk ke dalam tubuh, tetapi justru menyerang sel dan jaringan tubuh pasien sendiri. Lupus bukan penyakit yang disebabkan oleh virus, kuman, atau bakteri, melainkan keterlibatan faktor genetik, hormon, dan lingkungan yang diduga juga sebagai penyebab lupus. Dan sahabat Sehati, sekarang saya sudah bersama dengan Dr. M. Saiful Rizal, Dr. Rizal tepatnya. Dokter, kita akan berbicara tentang lupus nih. Ya, jadi sebenarnya banyak orang yang belum mengerti sebenarnya penyakit lupus ini apa sih gitu kan. Sebenarnya kalau dari penjelasannya seperti apa sih dok penyakit lupus ini? Saya akan coba menjelaskan ya. Ya, jadi banyak orang masih bingung ya. Betul. Apa itu lupus gitu kan, dari namanya aja aneh, lupus ya, seperti nama film-film itu ya, film remaja. Lupus yang bermain karet itu kan. Nah, tapi sebenarnya lupus sendiri adalah suatu nama penyakit yang pertama. Adalah penyakit autoimun. Artinya autoimun adalah penyakit yang menyerang sistem imun kita, jadi sistem kekebalan tubuh kita sendiri. Jadi intinya penyakit lupus ini, jadi sistem imun kita itu hiperaktif, menjadi hiperaktif atau lebih dari biasanya. Jadi untuk secara normal fungsi dari sistem imun sendiri adalah untuk menyerang bakteri atau virus atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita itu sendiri. Sedangkan kalau pada penyakit lupus ini, sistem atau tentara ya, istilahnya kalau orang awam, tentara-tentara dalam tubuh kita itu sangat berlebihan, sehingga dia tidak kenal mana yang namanya virus, bakteri atau sel-sel yang sehat. Jadi dia pada penyakit lupus ini, sistem sel-sel kita yang sehat itu juga diserang. Jadi dia tidak mengenal apapun, apalagi virus atau bakteri. Jadi semuanya diserang semuanya itu. Jadi itu definisi atau pengertian lupus. Jadi lupus sendiri itu ada banyak macam ya. Jadi ada yang SLE. SLE itu systemic lupus erythematosus ya. Systemic lupus ya. Erythematosus. Namanya juga sistemik, berarti menyerang semua sistem di dalam tubuh. Nah, semuanya bisa kena ya. Terus ada juga cutaneous lupus. Jadi yang kena adalah kulit, cuman kulit aja, terutama kulit leher, kulit kepala dan kulit muka. Oh, gitu. Jadi lebih ke kepala. Seperti itu. Terus ada juga lupus yang mengenai bayi baru lahir. Jadi itu biasanya bawaan dari ibunya sendiri. Terus yang keempat karena drug induced. Jadi karena obat-obatan. Oke. Kalau yang obat-obatan itu yang diserang apa dok? Jadi sama juga. Yang diserang semuanya juga. Semuanya juga. Gejalanya yang mirip-mirip juga. Tapi penyebabnya karena obat-obatan yang masuk. Ya dari penelitian yang dilakukan sih ratusan obat yang bisa menyebabkan ya itu. Jadi belum tahu juga obat apa yang orang satu, obat mana yang bisa belum tahu masih. Oke, dok, kita tahan dulu, nanti masih banyak pertanyaan yang ingin saya ajukan soal lupus. Sahabat Sehati, jangan kemana-mana, karena saat lagi kita masih akan berbincang lebih banyak lagi tentang penyakit ini, penyakit lupus, tetap di Sehati Sehat Islami.
semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Masih di Saat Islami, masih bersama dengan Dr. Rizal. Dokter, kita teruskan lagi ya soal penyakit lupus. Kalau kita mengenal penyakit lupus, saya pun juga mengetahuinya bahwa memang penyakit ini apakah memang betul banyak menyerang perempuan lebih banyak dibandingkan dengan pria, Dok? Ya, kalau menurut penelitian dan banyak gejala klinisnya itu memang banyak menyerang perempuan. Jadi rasionya 9 untuk perempuan, 1 untuk laki-laki. Oh, kenapa, Dok? Apa yang berbeda dari sistem tubuh manusia perempuan ya, terutama perempuan dengan pria yang bisa menyerang ini? Iya, mungkin kemungkinan disebabkan oleh hormonal juga. Nah, jadi sistem imunitas tubuh kita itu berkaitan juga dengan hormonal. Jadi hormon wanita itu terutama hormon estrogen ya. Jadi menurut penelitian dengan adanya hormon estrogen itu akan meningkatkan gejala atau memperparah gejala dari gejala lupus itu sendiri. Nah, itu. Makanya pada wanita biasanya muncul gejalanya waktu dia sebelum haid ya. Jadi sebelum waktunya haid sama waktu hamil biasanya gejala-gejala akan meningkat pada fase itu. Artinya memang penyakit lupus ini adalah penyakit jangka panjang ya, Dok ya? Iya. Yang tidak bisa orang langsung mendeteksi, oh kena penyakit lupus kayak kita kena flu misalnya gitu. Tidak bisa seperti itu ya, Dok ya? Tidak bisa. Jadi tenaga medis sendiri untuk mendiagnosa suatu lupus itu juga memerlukan waktu. Jadi memang gejalanya bervariasi ya. Jadi setiap orang itu dengan gejala sendiri, setiap orang dengan gejala sendiri. Jadi berbeda-beda setiap orang gejalanya. Nah kalau misalnya kita sebagai saya misalnya mewakili orang-orang awam gitu ya, Dok ya, bagaimana kita bisa mengenali gejala lupus secara awam gitu atau secara dini terutama ya, Dok ya? Ya, secara dini. Memang untuk pencegahan lebih baik ya. Iya, kita mengetahui secara dini untuk biar terapinya itu lebih efektif. Untuk mengetahui gejala-gejala secara dini ya, terutama pada orang awam, yang perlu diketahui adalah penyakit lupus ini gejalanya kadang suka tidak jelas ya. Jadi tidak pasti. Nah, jadi yang sering gitu ya, yang sering itu adalah gejala sendi ya. Jadi sendi menjadi nyeri yang namanya artritis itu ya, nyeri sendi. Terus kadang ada sariawan itu. Jadi lupus ini sendiri bukan merupakan satu gejala. Jadi lupus ini adalah beberapa kumpulan gejala-gejala. Nah, jadi untuk mendiagnosanya itu harus kita kumpulkan gejala-gejalanya, baru kita masukkan ke sistem diagnosa apakah ini benar-benar lupus atau tidak gitu ya. Tapi yang untuk lebih orang awam biar tahu ya, gejala yang paling sering adalah sakit sendi ya. Sakit sendi. Terutama dia menyerang poliartritis, artinya sendi-sendi di lebih dari 2 sendi ya kan. Lebih dari 2 sendi. Jadi sendi bisa bengkak, bisa apa ya. Terus sariawan juga ya. Sariawan. Terus atau ada luka di bibir atau di hidung. Tuh. Terus ada gangguan darah. Nah, gangguan darah. Gangguan darah misalnya adalah sering mimisan atau sering perdarahan atau perut yang membuncit akibat dari kelainan darah, kelainan ginjal juga bisa, kelainan liver. Jadi semuanya organ hampir seluruhnya terganggu jadinya. Betul. Nah itu kalau misalnya kapan ketika kita melakukan gejala-gejala itu kan random ya kayaknya, Dok ya.
Jadi kadang-kadang kita sariawan doang gitu, ini sakit sendi doang gitu kan. Tapi apa yang bisa kita simpulkan dari diri kita sendiri gitu? Nggak bisa ya dok ya? Bisa. Bila seseorang ya menemui gejala-gejala berikut, misalnya tadi itu sudah saya sebutkan, sendi. Terus, dan itu bersamaan? Sariawan, biasanya enggak. Setiap biasanya orang beda-beda gejala. Jadi makanya. memang harus datang berobat ke dokter kata ya, biar bisa deteksi lebih jeli lagi, lebih teliti ya. Yaitu nyeri sendi ya, terus sariawan, terus fotosensitif, artinya dia silau pada matahari. Cahaya. Cahaya dia tidak bisa. Atau bila terkena cahaya dia timbul merah-merah. Di kulit berarti ya, di wajah ya. Terus dia ada gangguan darah tadi itu, misalnya perdarahan, mimisan. Terus ada gangguan ginjal, pengeluaran ginjal terganggu, akibatnya dia akan terjadi pembengkakan, bisa pembengkakan di tangan, bisa pembengkakan di kaki maupun di perut ya, jadi membengkak itu. Kemudian ada gejala-gejala saraf, misalnya adalah kejang ya. Kejang itu bisa sampai kejang-kejang seperti itu, jadi berbeda-beda setiap orang ya. Terus yang sering dikatakan orang ya, adanya kupu-kupu ya, penyakit kupu-kupu. Iya, itu kupu-kupu itu seperti apa sih kalau bisa dijelaskan lebih lanjut tuh? Nah, kupu-kupu itu dalam bahasa kami ya, malares atau butterfly ya. Jadi suatu res atau kemerahan di kulit wajah, bentuknya seperti kupu-kupu, jadi seperti topeng gitu. Jadi dia tengah-tengahnya di hidung sini, terus dia seperti kupu-kupu. Artinya di sekitar sini ya dok ya, di muka ya, di wajah. Khas dari penyakit lupus, tapi itu sendiri jarang didapatkan. Orang dengan lupus dengan malaras atau kupu-kupu itu jarang juga didapatkan. Jadi tidak. Bagaimana dengan anak-anak dok? Nah, apakah memang seperti itu juga gejalanya ketika anak-anak? Sampai sekarang itu memang penyebab pasti dari lupus ya, itu sendiri belum diketahui sampai sekarang. Dari 50 tahun penelitian itu masih belum diketahui dengan pasti. Tapi banyak orang-orang peneliti itu berpendapat itu mereka setuju kalau lupus itu disebabkan karena yang pertama genetik ya. Jadi memang ada faktor gen atau keturunan ya. Yang kedua karena faktor lingkungan, jadi faktor lingkungan dia ya, sekitar itu. Jadi untuk pertanyaan tadi kenapa bisa nggak memang keturunan gitu ya, mungkin bisa keturunan, sebab ada juga lupus karena menular dari ibu ke anaknya, ke bayinya berarti ya dok. Tapi itu pun penularan ibu menurun dari ibu ke bayinya itu juga karena ibunya terpengaruh sering terkena paparan sinar matahari ya, berlebihan, lalu merokok, mungkin ibunya merokok ya, terus atau mungkin ibunya bekerja di pabrik kimia. Jadi banyak faktor paparan dari luar yang bisa menyebabkan lupus itu. Oke dok, tahan lagi. Masih ada waktu sebentar dok ya. Iya. Sahabat Sehati, jangan kemana-mana, saya masih akan berbincang lebih lanjut lagi tentang penyakit lupus dengan Dr. Rizal, masih di Sehati Sehat Islami. Masih di Sehati Sehat Islami, kita lanjutkan lagi perbincangan tentang penyakit lupus ya. Nah dokter, tadi kan sempat dokter menjelaskan
salah satu gejalanya karena terpapar matahari gitu kan. Jadi apakah memang betul wanita-wanita terutama yang di Asia atau daerah tropis dengan matahari yang sangat berlebih ini juga sangat rentan juga terhadap penyakit ini, Dok? Ya, memang ya berpengaruh ya. Memang dari insidennya memang wanita, terutama wanita pada Asia lebih tinggi daripada di Eropa dan Amerika karena mungkin faktor paparan dari sinar matahari atau sinar ultraviolet langsung ya, yang sini sangat panas itu memang matahari salah satu faktor resiko untuk terjadinya lupus. Memang betul. Nah dokter, tadi kan kita sudah berbicara tentang gejala. Jadi gejala-gejala yang variatif ini kah yang disebut dengan yang membuat lupus dipicu sebagai penyakit 1000 wajah? Gitu ya dok ya? Penyakit 1000 wajah memang benar ya, karena variasi dari setiap orang gejala-gejalanya itu berbeda dan banyak sekali gejalanya ya. Jadi memang harus medis yang harus menangani ini gitu. Nggak bisa diobati sendiri atau apa ya. Memang itu yang disebut 1000 wajah. 1000 wajah. Kayak bunglon berarti ya dok ya penyakit ini ya? Penyakit bunglon. Penyakit bunglon ya. Nah kalau misalkan ketika sudah kita periksa di rumah sakit misalnya gitu, karena kita menganggap ini kok gejalanya gimana gitu ya. Nah ini apa aja sih deteksi yang dilakukan untuk mendeteksi penyakit ini? Kalau misalkan kanker kan misalnya biopsi, kalau lupus itu seperti apa dok? Iya, jadi kalau lupus sendiri itu kita menurut medis itu mendiagnosa dia mempunyai pedoman sendiri. Jadi kita mempunyai pedoman dari ARA ya, jadi American Rheumatic Association ya. American Association. Amerika itu dia ARA itu sendiri mengelompokkan ya gejala-gejala dan hasil lab, hasil darah dari pasien dengan lupus itu menjadi 11 macam. Ya, dari 11 macam gejala dan hasil darah itu sendiri, jika 4 positif atau ditemukan 4 dari 11 itu, maka bisa ditegakkan diagnosa lupus. Iya. Yang pertama mungkin secara umumnya ya, dari 11 itu ya. Ya tadi itu sariawan. Ya, atau luka di mulut atau di hidung. Terus serositis itu ada cairan di paru-paru. Jadi orangnya biasanya gejalanya sesak, nafas ya, susah bernafas seperti itu. Terus habis itu artritis itu nyeri sendi. Ya, saya bilang tadi sering gejalanya ya. Nyeri sendi bisa sampai bengkak seperti itu sendi-sendinya. Terus habis itu gangguan darah. Jadi semuanya menurun dia ya. HB-nya menurun. Leukositnya menurun, jadi orangnya gampang berdarah, mudah terkena infeksi dan lain-lainnya ya. Terus juga kalau dari hasil labnya, hasil darah itu ada tes darah khusus untuk lupus ya, namanya adalah ANA test ya. Kalau positif itu mengindikasikan adanya bisa dicurigai lupus ya. Yang kedua adalah dsDNA ya, itu untuk mengetahui lupus ada pemeriksaan lab 2 itu. Kalau untuk kanker biopsi mungkin kalau untuk lupus mungkin tidak perlu seperti itu. Jadi itulah kumpulan gejala, banyak ya gejalanya, gejala dari ARA itu sendiri ya, pedoman kita. Jadi kalau 4 positif dari 11 itu kita bisa mendiagnosa betul. Nah tadi kan salah satu faktor yang memicu penyakit lupus adalah genetika ya dok ya? Genetika. Nah bagaimana dengan wanita hamil? Apakah sudah pasti bahwa wanita hamil yang juga mengidap penyakit lupus itu juga pasti akan menurun kepada janinnya? Maksudnya kalau wanita hamil itu belum dilakukan penelitian sampai sekarang ya, belum pasti seperti itu. Tapi mungkin ada hubungan juga ya, gitu. Jadi masih itulah ya. Tapi dari penelitian itu ditemukan bahwa jika wanita lupus ya hamil itu meningkatkan resiko keguguran. Yang pertama meningkatkan resiko keguguran, kedua meningkatkan resiko darah tinggi pada kehamilan. Ya, terus yang ketiga resiko bayi-bayi prematur.
Oke. Nah, kalau penyakit ini sendiri sebenarnya dok ya, apakah memang seperti tadi kita bahas bahwa ini adalah penyakit jangka panjang dengan proses yang panjang gitu kan? Itu memang selalu menyerang yang sudah dewasa atau dari remaja sudah kelihatan misalnya gitu ada gejala-gejala ini? Biasanya rentang waktunya yang orang sering kena lupus itu biasanya usianya 15 sampai 45 tahun. 15 sampai 45 tahun. Jadi usia-usia produktif ya, usia produktif. Jadi kalau bahaya anak-anak mungkin belum tampak, mungkin mereka tidak mengeluh. Iya. Jadi mulai tampak mulai usia 15 ketika menstruasi, ketika mulai itu hormon sudah bekerja itu dia berperan di situ lupus. Oke. Nah dokter, kalau pencegahannya itu apa sih yang bisa kita lakukan supaya tidak terserang penyakit lupus ini? Ya, memang pencegahan lebih baik daripada mengobati ya. Mungkin pencegahan adalah olahraga ya, olahraga yang teratur, makan makanan yang bergizi ya, itulah apa? Memang pola hidup sehat lah ya. Pola hidup yang sehat ya. Sama terus menghindari sinar matahari yang berlebihan ya. Mungkin kalau keluar panas-panas ya kayak di pantai-pantai itu ya pakai sunblock gitu ya dok ya. Itu terus tidak merokok. Nah itu dia. Karena faktor merokok itu juga berperan untuk terjadinya lupus ya. Terus istirahat yang cukup seperti itu sih menjaga. Kalau ada gejala-gejala yang tampak yang seperti saya jelaskan tadi segera konsultasikan ke dokter. Memang pola hidup sehat yang harus dilakukan ya dok ya. Kalau pengobatannya sendiri tuh? Pengobatan. Jadi lupus sendiri karena memang penyebabnya aja belum tahu secara pasti ya. Jadi terapinya pun sampai sekarang masih dalam penelitian seperti itu. Jadi untuk terapi definitif, terapi pasti untuk lupus biar sembuh seperti flu ini terapinya ya. Kalau lupus bukan gitu. Jadi belum ditemukan sampai sekarang. Jadi untuk terapinya itu tujuannya adalah untuk mengurangi, yang pertama mengurangi gejala, mengurangi tingkat keparahannya itu sendiri. Yang kedua mengembalikan faktor resiko, mengembalikan faktor-faktor fungsi dari tubuh itu ya. Misalnya bengkak di kaki tidak bisa jalan, nah itu gimana caranya kita untuk bisa biar orang itu bisa aktivitas lagi gitu. Yang ketiga untuk menghindari komplikasi-komplikasi yang lebih lanjut, jadi kita cegah biar tingkat keparahan itu tidak kemana-mana. Tapi apakah bisa disembuhkan dok? Untuk sekarang masih untuk secara totalnya belum. Mungkin untuk mengurangi gejalanya itu aja ya, dan untuk hidup lebih baik lagi. Baik dokter. Terima kasih banyak buat waktunya dokter. Sudah terbuka mata saya ini tentang lupus. Nanti kita ketemu lagi tentu dengan topik yang beda ya dok ya. Baik sahabat Sehati, itu tadi perbincangan saya dengan Dr. Rizal mengenai penyakit lupus yang pastinya akan bisa membuka mata sahabat semua tentang penyakit ini dan juga cara pencegahannya. Dan nantikan episode berikutnya di Sehati, Sehat Islam tentu dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa.